Hai Sobat Safa, happy weekend! Balik lagi nih sama Esti. Hari ini aku mau review rumah tapi agak jauh sedikit dari Jakarta Selatan. Hari ini aku lagi ada di Pondok Aren nih Sobat Safa. Nah sekarang aku mau review rumah yang ada di belakang aku. Aku mau sebutin dulu untuk speknya nih Sobat Safa. Jadi untuk luas tanahnya itu ada di 108 square meter dan luas bangunannya ada di 186 square meter. Untuk lebar rumahnya ada di 6 meter dan untuk panjang rumahnya ada di 18 meter Sobat Safa. Jadi rumah ini tuh memanjang ke belakang ya Sobat Safa. Nah Sobat Safa, untuk road jalannya sendiri ini cukup banget di depan rumahnya untuk 2 mobil dan sangat-sangat lebar rumahnya. Kalau untuk suasananya sih masih lumayan asri, masih banyak pepohonan di sekitarnya Sobat Safa. Dan untuk konsep rumah ini ada di klasik modern Sobat Safa. Bisa dilihat sendiri cantik banget kan rumahnya. Udah penasaran belum nih? Kalau udah penasaran yuk kita review aja langsung ke dalam rumahnya. Sebelum aku masuk ke dalam rumahnya, aku mau kasih tahu dulu kalau kontur rumah ini tuh agak naik ke atas. Jadi tenang aja, rumahnya udah pasti anti banjir nih Sobat Safa. Nah sekarang aku mau tunjukin untuk carportnya. Jadi ini dia carportnya, dia nggak ada garasi, cuma ada satu carport. Tapi di depan sini juga masih luas nih. Jadi kalau Sobat Safa punya kendaraan motor atau mungkin sepeda bisa taruh di sini. Dan di sini kalau mau jadiin ruang santai juga bisa, cuma nggak ada kanopinya Sobat Safa. Jadi Sobat Safa bisa tambahin kanopinya. Nah dari carport ini sudah ada 2 pilar di depannya. Nah pilarnya ini bisa kasih kesan rumahnya itu lebih klasik Sobat Safa. Dan untuk color tone-nya itu di sini hitam putih, jadi elegannya dapat, klasiknya juga dapat. Nah untuk lantainya ini pakai keramik Sobat Safa. Dan uniknya di sini pintunya itu ukirannya cantik banget Sobat Safa. Ya ini unik banget, aku jarang nih, biasanya cuma kotak-kotak aja gitu ukirannya atau yang kayak bali-bali gitu kan biasanya. Nah ini juga pintunya kayu, dia cukup kokoh. Di sini juga hand handle-nya ini pegangan tangannya sudah ada ukirannya juga, jadi menambah kesan elegannya. Dan di sisi kanan kirinya sudah ada jendela, jadi bisa untuk menambah pencahayaan juga nih Sobat Safa. Nah Sobat Safa, sekarang aku sudah masuk ke dalam rumah ya. Jadi begitu masuk dia langsung disambut sama ruang tamu atau juga bisa sekaligus menjadi ruang keluarga. Dan tentunya di sini di temboknya itu sudah ada seperti ukirannya, jadi menambah kesan elegan atau klasiknya juga. Dan gak lupa di sini ada chandelier-nya. Selain pakai downlights, dia ada chandelier-nya, ada 2 di sisi sini sama di sisi sebelah sana. Dan di lantai 1 ini ada satu kamar nih Sobat Safa. Ini dia kamarnya. Kamar ini bisa dijadikan kamar tamu, tapi dia nggak ada kamar mandinya. Kamar mandinya ada di sebelah, nanti aku kasih lihat ya. Di sini juga sudah ada jendelanya. Jendelanya itu view-nya ke carport dan untuk lampunya sudah pakai downlights, lantainya sudah pakai keramik Sobat Safa. Nah dari kamar tamu aku mau tunjukin kamar mandinya nih. Ini dia kamar mandinya, ada di sebelah tangga. Kamar mandinya nggak terlalu besar tapi cukup kok. Di sini sudah ada showernya, ada klosetnya, dan di sini juga ada jendela kecil untuk pencahayaan dan juga sirkulasi udara. Dan di bawah sini ada storage kecil, jadi bisa Sobat Safa manfaatkan untuk taruh barang-barang yang tidak terpakai. Nah dari kamar mandi di sini ada space lagi, mau dijadikan ruang keluarga juga bisa, atau mau di sini mau di-skat gitu, dikasih meja pajangan biar ada pembatas antara ruang tamu dan juga dapur atau dining area Sobat Safa. Nah Sobat Safa, dari living area sama ruang tamu juga konsepnya itu open space ya, jadi dia connect ke kitchen dan di sisi sebelah sini langsung ke dining areanya. Nah kalau kitchennya di sini ini masih finishing ya, jadi nanti masih ditambah-tambahin lagi. Jadi di sini ada sink atau nanti Sobat Safa tinggal tambahin aja si kitchen setnya. Dari kitchen langsung connect ke dining area. Nah ini dia dining areanya. Di sini sudah ada 4 kursi, 4 packs dining table. Di atasnya juga sudah ada kipasnya. Jadi walaupun nanti nggak pakai AC juga masih ada kipasnya, jadi masih adem Sobat Safa. Sudah pakai downlights juga lampunya. Nah dari dining area di sini ada ruang santai Sobat Safa atau backyardnya. Dia nggak ada poolnya tapi ada backyard cantik. Ini cocok banget loh backyardnya. Bisa dijadikan untuk spot foto-foto nih kalau Sobat Safa suka foto-foto. Dan di area sini ini bisa ditambahin coffee table atau mau tambahin kursi-kursi untuk santai-santai juga bisa. Dan gak lupa ini bisa dibuka nih Sobat Safa, jadi bisa lebih lebar lagi pintunya. Nah dari
backyard ini ada laundry room di sebelah sini Sobat Safa. Nah ini dia laundry roomnya, dia sudah lengkap, ada kerannya, tinggal Sobat Safa tambahin aja nanti mesin cucinya. Di sini juga sudah ada stop kontaknya dan ceilingnya tinggi banget loh ke atas Sobat Safa dan pakai skylight, jadi nggak kehujanan tapi pencahayaan tetap bagus Sobat Safa. Nah Sobat Safa, sekarang aku ada di lantai 2-nya nih, tapi sebelum aku kasih tahu ada apa aja di lantai 2, di sini aku mau jelasin dulu untuk area tangganya. Jadi di sini tangganya untuk handrailnya ini sudah pakai besi, dan kalau untuk tangganya sendiri dia pakai keramik, dan di sini di tangganya ada jendela lumayan besar, itu bisa dijadikan untuk pencahayaan nih Sobat Safa. Jadi alaminya ada gitu Sobat Safa. Jadi kalau siang nggak terlalu gelap. Nah di sini ada 3 kamar. Aku tunjukin dulu satu kamar anaknya ya. Nah Sobat Safa, sekarang aku lagi ada di kamar anak pertama nih. Untuk kamar anak pertama dia cukup spacious ya. Di sini sudah ada jendelanya. Jendelanya juga bisa menambah pencahayaan atau sirkulasi udara juga karena jendelanya bisa dibuka. Untuk lampunya sudah pakai downlights, dia nggak terlalu besar sih kamarnya, tapi cukup banget nih Sobat Safa. Tinggal Sobat Safa tambahin aja untuk dipan, mini drawer atau wardrobe-nya aja nih. Kalau untuk kamar mandinya sharing ya, nanti aku tunjukin. Nah sebelum aku ke kamar anak yang kedua, aku tunjukin dulu kamar mandinya. Jadi ini dia, di sini ada showernya, di sini ada klosetnya, dan di sini ada tempat untuk taruh sabunnya. Atau kalau mau diganti, mau jadi wastafel juga bisa nih Sobat Safa. Dan nggak lupa di sini sudah ada jendela kecil untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan nih Sobat Safa. Untuk lampunya sendiri dia sudah pakai downlights dan warnanya juga dia agak kuning gitu, jadi warm gitu, kesannya hangat Sobat Safa. Nah ini dia untuk kamar anak kedua. Kalau untuk kamar anak kedua ini kurang lebih layoutnya sama Sobat Safa. Cuma beda di sini ada akses untuk ke atas. Nanti aku kasih tahu di atas itu ada apa. Kalau untuk di kamarnya sendiri itu sudah ada downlights-nya, lantainya keramik, juga lumayan spacious. Tinggal tambahin spring bed, dipan, mini drawer, sama wardrobe-nya aja. Di sini juga sudah ada satu jendelanya Sobat Safa. Nah nggak lupa di sini juga sudah ada instalasi AC-nya. Tinggal dipasang aja nih AC-nya. Nah sekarang aku mau tunjukin di atas ada apa nih Sobat Safa. Nah ini dia rooftopnya Sobat Safa. Jadi dari kamar anak kedua tembusnya ke rooftop sini. Nah rooftop yang ini bisa Sobat Safa jadikan ruang jemur juga bisa, atau mau jadi ruang santai juga bisa Sobat Safa. Tuh anginnya semilir-semilir, jadi masih asri, masih adem Sobat Safa di sini. Nah ini tuh aku mau kasih tahu kalau kanopinya ini bisa dibuka Sobat Safa. Jadi kalau misalkan jemurnya terlalu tinggi, kalau ke atas Sobat Safa bisa buka kanopinya aja. Di bawah tadi sudah ada tuasa, jadi cahaya panasnya bisa langsung masuk ke bawah. Dan di sini juga ada satu tangga. Ini ada tangga lagi untuk ke toren Sobat Safa. Nah Sobat Safa, kalau misalkan Sobat Safa pengen rooftopnya ini lebih asri, bisa banget di bawahnya ini lantainya ditambahin rumput sintetis, jadi ada hijau-hijaunya. Sampai tambahin aja nih tanamannya di sini, terus tinggal dikasih kursi taman gitu deh Sobat Safa. Cocok kan buat santai-santai? Nah sekarang aku mau tunjukin ruangan terakhir yang ada di lantai 2 ini, yaitu master bedroom. Master bedroomnya cukup spacious nih Sobat Safa. Lengkap ada balkonnya, nanti aku tunjukin balkonnya. Di sini ada pintu besar, bisa menambah pencahayaan juga. Kalau dibuka juga bisa jadi sirkulasi udara. Di sini juga ada jendelanya, dan lampunya sudah pakai downlights, lantai pakai keramik, sudah ada instalasi AC-nya, dan sudah ada private bathroom-nya tentunya. Aku tunjukin yuk. Nah ini dia private bathroom-nya. Di sini ada wastafel, di sini ada kloset, dan juga sudah ada showernya. Dan di sini ada jendela kecil untuk sirkulasi udara sama pencahayaan juga. Jadi setiap kamar mandinya tuh ada jendela kecil ini ya Sobat Safa. Lampunya sudah pakai downlights dan tentunya warnanya tuh putih sama kuning, jadi dia menambah kesan hangat dari rumahnya juga. Di kamar juga tadi lampunya kuning sama putih Sobat Safa. Nah Sobat Safa, aku sekarang lagi ada di balkonnya. Untuk balkonnya ini view-nya ke jalan utama, dan untuk ini area mini balkonnya. Ada lagi balkon lainnya. Nah ini dia area balkon utamanya, aku tunjukin ya. Nah, karena ini tangga yang gak ada pegangan ya, jadi nanti kalau misalkan mau lebih safe, Sobat Safa bisa tambahin pegangan di sisi kanan kiri tangganya. View-nya sama ke jalan utama juga, cuma di sini lebih besar, jadi Sobat Safa punya space untuk santai-santai lebih besar juga. Di sini juga ada stop kontak nih. Ada stop kontak, jadi Sobat Safa kalau lagi mau santai-santai di sini, mau dengerin lagu di sini bisa banget. Tinggal kalau biar nggak kehujanan bisa tambahin kanopi lagi nih Sobat Safa. Nah Sobat Safa, tadi aku udah ajak Sobat Safa keliling-keliling rumahnya. Gimana nih menurut Sobat Safa? Rumahnya itu konsepnya ada di modern klasik, color tone-nya hitam putih. Ada sentuhan warna gold juga dari beberapa furniture nih, kayak di lampu, stop kontaknya juga saklarnya itu warnanya agak gold gitu Sobat Safa.
Nah, banyak juga nih yang aksen-aksen yang bikin rumah ini makin kelihatan klasiknya, Sobat Safa. Dari chandelier-nya, terus pilar besar di depan, pintunya, itu menambah kesan klasik dari rumah ini. Lengkap banget kan tadi ada rooftopnya juga, balkonnya besar banget Sobat Safa. Jadi memang rumah ini banyak banget space untuk santainya. Dan gak lupa di backyard ini ceilingnya juga tinggi dan skylightnya ini kanopinya bisa dibuka loh Sobat Safa, dia sudah ada tuas ya tadi ya. Nah sekarang aku mau ingetin Sobat Safa untuk spek rumahnya nih. Jadi untuk luas tanahnya ini ada di 108 square meter dan luas bangunannya ada di 186 square meter Sobat Safa. Dan untuk lebar rumahnya ada di 6 meter dan panjang rumahnya ini ada di 18 meter. Jadi rumahnya manjang ke belakang ya. Untuk raut jalannya cukup banget untuk 2 mobil di depan dan kontur rumahnya ini sudah sedikit naik, jadi tenang aja anti banjir Sobat Safa. Nah untuk lokasi rumahnya sendiri ini dekat banget loh Sobat Safa sama Bintaro, dia posisinya ada di Pondok Aren. Jadi masih strategis juga nih, masih dekat ke jalan tol, masih dekat ke sekolah internasional, masih dekat ke pusat perbelanjaan, dan juga pastinya dekat ke rumah sakit nih Sobat Safa. Dan untuk harganya sendiri masih terjangkau banget nih Sobat Safa, cuma 2 miliaran aja Sobat Safa bisa punya rumah cantik banget, modern klasik, lokasinya strategis, dan tentunya sudah SHM Sobat Safa. Jadi Sobat Safa bisa melakukan pembayaran via KPR dan juga via cash keras. Nah untuk Sobat Safa yang mau pakai KPR tenang aja, nggak usah khawatir. Tentunya pasti akan dibantu sama tim Safa Property sampai tuntas ya. Nah Sobat Safa gimana tadi rumahnya? Bagus kan? Nah kalau gitu sekarang aku mau pamit undur diri nih. Tapi sebelumnya Sobat Safa yang belum subscribe, belum likes, belum komen, boleh banget di subscribe, komen, dan juga likes ya. Atau Sobat Safa punya rumah yang mau direview sama tim Safa Property atau punya saran kita kira-kira minggu depan mau kemana, boleh banget di komen. Yaudah kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan. Safa Property close the deal.